Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore-sore hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita hari ini akan belajar PKLH dengan materi interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang akan kita bahas pertama adalah damai dalam kemajemukan. Yang kedua adalah pemukiman penduduk dan yang ketiga adalah pasar. Yang akan kita bahas di bagian 1, damai dalam kemajemukan itu ada dua. Yang pertama adalah penduduk kota Balikpapan. Yang kedua, bagaimana perilaku toleransi antar masyarakat Balikpapan. Terus yang kedua, pemukiman penduduk. Yang akan kita bahas adalah pemukiman penduduk yang berada di atas air. Yang kedua, limbah dari pemukiman penduduk di atas air. Yang ketiga, jenis dan fungsi pasar itu apa saja. Selanjutnya, yang dibahas dari pasar adalah sampah pasar itu harusnya kita apakan, harusnya kita bagaimanakan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas kali ini ada kata kuncinya. Kata kunci yang pertama ada lingkungan, kata kunci yang kedua ada limbah, kata kunci ketiga ada grading, dan kata kunci keempat ada pemukiman. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari ini adalah menjelaskan arti lingkungan dan pemukiman. Kemudian, 4.5 menerapkan perilaku peduli terhadap lingkungan. Apa saja indikator pencapaian target ketika kita mempelajari materi ini? Yang pertama, kita mampu menjelaskan apa itu arti lingkungan. Yang kedua, kita mampu menyebutkan contoh permukiman yang ada di Kota Balikpapan. Yang ketiga, kita mampu memberi contoh sikap peduli terhadap lingkungan kita. Dan yang keempat, kita mampu menerapkan perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan yang pertama adalah 1. Dengan kalian memperhatikan lingkungan, kalian akan menjelaskan arti lingkungan itu dengan benar, dengan bahasa yang benar, karena kalian telah mempelajari apa sih itu lingkungan. Nah, yang kedua, tujuannya dengan mengamati lingkungan sekitar, kalian mampu menyebutkan contoh permukiman yang tepat. Contoh permukiman dengan tepat. Jadi, ada banyak permukiman di daerah Kota Balikpapan ini, ada sekitar 2, dan itu kalian seharusnya juga harus tahu, maka dari itu kalian belajar tentang pemukiman di daerah kalian. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu memberikan contoh sikap peduli terhadap lingkungan dengan percaya diri tentunya. Dan yang keempat, dengan mengamati lingkungan sekitar, kalian mampu menerapkan perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin. Damai dalam kemajemukan. Majemuk itu artinya banyak ya. Jadi bagaimana sih warga Balikpapan itu bisa berdamai dalam perbedaan antar suku bangsa yang ada di Balikpapan. Jadi penduduk asli Balikpapan itu disebut suku Balik. Ya, suku Balik. Suku yang bermukim di Kampung Sepaku dan Pemaluan. Sekarang itu masuk wilayah Kabupaten Pasir. Sehingga bahasa dan adat istiadatnya tidak jauh berbeda dengan orang Pasir. Nah, pada saat ini hampir seluruh warga Balikpapan itu adalah orang-orang yang berasal dari luar. Jadi ibaratnya di sini di Balikpapan itu tidak ada suku asli, ya. Kalau awalnya itu suku Pasir, karena lambat laun itu dia berbaur dan sekarang dikatakan mungkin sudah hampir punah suku itu ya. Tapi suku di balik generasi yang terakhir juga tidak diketahui. Nah, kepala kampung Nenang Besar itu bernama Dode yang meninggal dunia di Kampung Pemaluan, Kabupaten Pasir. Karena sampai saat ini tidak diketahui suku asli Kota Balikpapan itu apa ya, karena memang di Balikpapan sendiri adalah suku-suku yang datang, orang-orang yang datang ke Balikpapan itu berbagai macam suku. Jadi Balikpapan itu tidak punya suku asli tapi dia pendatang. Nah, Kota Balikpapan sendiri itu penduduknya sangat heterogen. Nah, heterogen itu apa? Heterogen itu adalah suku yang dilihat dari asal daerah dan suku bangsanya. Jadi karena banyaknya suku yang ada di Balikpapan ini, ada suku Jawa, Banjar, mungkin ada yang Batak, ada yang Bugis, gitu, ada yang Manado, kan banyak sekali suku yang ada di Balikpapan kan. Jadi itu karena banyaknya suku dan asal daerahnya, Balikpapan itu dikatakan sebagai heterogen ya. Tapi meskipun begitu, di Balikpapan itu tidak pernah ada konflik, meskipun banyak sukunya, berbeda sukunya, tapi di Balikpapan alhamdulillah tidak pernah ada masalah ya,
masalah atau konflik. Dan kita juga tahu kalau slogannya Kota Balikpapan itu, ku bangun, ku jaga, ku bela. Selanjutnya, dalam damai dalam kemajemukan yang kita bahas ini yang kedua adalah perilaku toleransi. Nah, toleransi itu apa? Toleransi itu saling menghargai. Saling menghargai keberagaman suku, agama, dan ras antar golongan, khususnya di Kota Balikpapan. Pada pelajaran PKN sudah pernah dijelaskan kalau kita itu harus berperilaku toleransi antar sesama asal suku bangsa, asal daerah, asal agama, harus menjalankan perilaku toleransi. Karena banyaknya suku itu dan keberagaman yang ada di Kota Balikpapan ini yang menjadikan Kota Balikpapan ini sebagai penduduknya penduduk heterogen. Dan masing-masing penduduk di Kota Balikpapan sama-sama mempunyai kewajiban. Apa kewajibannya? Melestarikan persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap toleransi dan tolong-menolong ini, serta rasa nasionalisme, itu sangat diharapkan di Kota Balikpapan, supaya dengan adanya itu, multikulturalisme itu saling terjaga. Apa itu multikulturalisme itu adalah ragam budaya. Jadi karena suku di Balikpapan itu ada sukunya macam-macam, jadi banyak ragam budaya. Kalau kita pernah lihat yang misalnya ada orang Banjar naik ayunan gitu, itu kan salah satu ragam budaya dari asal suku masing-masing. Terus kalau yang di Jawa itu ada, kalau dari suku Jawa itu ada turun tanah, itu ada syukuran turun tanah, bayinya sudah bisa berjalan gitu. Ada acara 7 bulanan. Nanti kan sebenarnya itu adalah ragam budaya dari setiap daerah. Karena dia tinggal di Balikpapan, nah ragam budayanya masih dibawa oleh mereka dan itu mungkin dilaksanakanlah di Kota Balikpapan di tempat tinggal mereka masing-masing. Salah satunya itu bagaimana kita harus bangga dengan memiliki suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan yang beragam. Karena apa? Itu adalah kekayaan bangsa kita yang tidak ternilai harganya. Oke. Lanjut. Permukiman penduduk. Yang kita bahas kedua ini, yang B adalah permukiman penduduk. Di permukiman penduduk itu ada dua, yaitu pemukiman di atas air dan limbah pemukiman atas air. Kita pernah lihat daerah Kampung Baru, kemudian daerah Kampung Baru ujung ya, yang ada Pelabuhan Speed itu, rata-rata rumahnya itu di atasnya air kan, makanya dikatakan sebagai permukiman di atas air. Nah, tapi apakah tidak ada masalah dengan permukiman mereka yang di atas air? Tentu ada masalah. Masalahnya adalah limbahnya. Limbahnya itu dibuang kemana gitu kan? Kita seperti lihat ini. Di sini ada sekelompok orang yang komunitas orang yang membersihkan sampah di pemukiman di atas air itu, sampahnya banyak banget ya. Jadi mereka itu turun semua ke lapangan, maksudnya ke lapangan itu, ke tempat itu. Mereka itu membersihkan limbah-limbah yang ada di sungai itu yang banyak. Jadi mereka itu sebagian besar warga kita itu belum sadar apa sih kenapa kita harus menjaga kebersihan permukiman tempat kita tinggal, yaitu karena kalau kita tidak menjaganya, yang ada sampah di mana-mana, dan itu bukan hanya merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain. Contohnya yang paling kecil saja, kalau misalnya sampah kita buang sembarangan, itu kalau bertumpuk makin banyak lalat dan otomatis timbullah penyakit-penyakit yang kita nggak tahu, karena kan mereka biasanya ngambil air dari situ dan itu dipakai buat mandi. Kalian bisa bayangkan kan kalau misalnya airnya buat mandi terus itu dipakai, itu bekas sampah terus dipakai buat mandi, yang ada penyakitnya bisa gatal-gatal gitu kan. Hanya warga di Kota Balikpapan ini yang sebagian tinggal di daerah pemukiman di atas air itu masih belum tersadar akan pentingnya membersihkan limbah itu dari pemukiman mereka. Selanjutnya yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang pasar. Nah, pasar itu apa sih? Pasar itu apa? Jadi pasar itu adalah tempat menjual barang-barang. Jadi yang akan kita bahas di pasar itu ada dua. Yang pertama jenis dan fungsi, dan yang kedua adalah sampah pasar. Dan yang pertama ini jenis dan fungsi pasar itu ada dua, jenis pasar dan fungsi pasar. Pasar itu yang seperti apa? Kita pernah lihat pasar di Kelandasan atau pasar di Pandansari. Nah, ini namanya pasar nih. Nah, kemudian ciri-ciri pasar. Nah, pasar itu apa sih ciri-cirinya? Satu, pasar itu punya calon pembeli. Kemudian dua, pasar itu ada jasa, ada barang yang hendak diperjualbelikan. Kemudian ada proses permintaan dan penawaran oleh kedua pihak. Jadi namanya pasar itu pasti ada tawar menawar. Ini berapa harganya? Oh nggak bisa kurang kan? Nah itu namanya pasar. Ya. Kemudian yang ketiga, pasar itu adalah tempat menjual barang-barang. Jadi 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 pasar itu adalah tempat menjual barang-barang.
Kemudian yang keempat ada interaksi pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, interaksi itu seperti apa? Jadi kalau di pasar itu ada pasar modern dan pasar tradisional kan. Kalau pasar tradisional pasti ada interaksi antar pembeli dan penjual. Interaksi yang seperti apa? Interaksi yang mereka saling saling menawar. Nah, itu namanya interaksi. Nah, kalau di pasar modern itu biasanya interaksinya tidak langsung karena kan misalnya penjualnya ini sudah melabelkan harga di barang yang dia jual kan, di etalase barang sudah dicantumkan harga. Maka dari itu yang dinamakan dengan interaksi secara tidak langsung gitu kan. Yang kita bahas kali ini adalah pasar. Jenis pasar itu ada dua. Yang pertama pasar modern dan yang kedua adalah pasar tradisional. Pasar tradisional itu yang seperti apa saja? Pasar tradisional itu pasar yang sifatnya tradisional. Pembelinya dan penjual dapat tawar-menawar. Jadi kalau di tradisional itu pembeli dan penjual itu bisa tawar-menawar. Biasanya yang diperjualbelikan juga kalau pasar tradisional itu biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari atau barang-barang kebutuhan pokok. Nah, kalau pasar modern itu sifatnya modern kan, karena namanya juga modern. Di pasar modern itu terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan pelayanan sendiri. Tempatnya berlangsungnya pasar modern itu biasanya di plaza, di mall gitu, atau tempat lainnya yang misalnya kayak gini ada di supermarket yang kalau di sini kayak di Giant, di Hypermart itu ya, itu pasar modern, atau mungkin di Alfamidi, Alfamart itu ya, itu dikatakan sebagai pasar modern. Jadi pasar modern itu dia memperjualbelikan barang itu dengan harga pas gitu. Jadi sudah ada label harganya dan itu nggak bisa ditawar. Berbeda dengan pasar tradisional. Pasar tradisional itu harga sekian yang ditawarkan oleh pembeli bisa ditawar lagi sama apa yang ditawarkan oleh penjual bisa ditawar kembali oleh pembeli. Misalnya dengan harga 5.000 si pembeli nggak bisa kurang, nggak bisa 3.000 aja kan. Nah, itu pasar tradisional, bisa tawar menawar gitu kan. Nah, tapi kalau di pasar modern dia ibaratnya sudah harga pas dan tidak ada tawar menawar. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah sampah pasar. Maaf, sebelumnya itu tadi jenis pasar ya. Terus yang kedua itu ada fungsi pasar. Jadi pasar itu ada fungsinya. Satu, pembentukan nilai harga. Yang kedua, pendistribusian. Dan yang ketiga, promosi. Pembentukan nilai harga itu, pasar itu berfungsi membentuk harga nilai karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan kemudian saling tawar-menawar. Pendistribusian, biasanya pasar itu mempermudah produsen untuk mendistribusikan barangnya. Nggak kebayang dong kalau misalnya jualan cuma di rumah gitu kan, pasti hasilnya berbeda ketika kita berjualan di pasar, karena kalau di pasar itu adalah memang tempatnya orang membeli barang gitu kan. Kalau di rumah, meskipun sekarang sudah ada namanya online ya, online market atau marketplace gitu, kita bisa juga menjual barang di marketplace kalau zaman sekarang. Tapi kalau setidaknya kalau menjual barang di pasar itu justru hasilnya lebih banyak ketimbang kita berjualan di rumah, karena memang orang pasti mencarinya di pasar. Kalau di rumah kan mungkin yang tahu hanya orang-orang tertentu saja, mungkin yang kenal atau membaca atau melihat marketplace di Facebook atau di mana gitu kan. Kalau di pasar kan pasti orang sudah tahu jelas, oh itu jualan itu loh gitu. Nah, itu namanya pendistribusian. Bagaimana barang itu bisa terjual secara langsung antara penjual dengan pembeli. Promosi, yang ketiga promosi. Pasar itu merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan produk-produknya kepada konsumen. Hal ini karena pasar selalu dikunjungi dan didatangi oleh banyak orang meskipun orang tersebut tidak diundang. Jadi kalau misalnya mempromosikan barang, kita punya barang baru nih, kita mau mempromosikan barang baru kita gini, misalnya kalian jualan apa ya? Misalnya kalian jualan bros imut-imut gitu kan. Ada bros, kalian punya karya nih. Saya pengen punya karya bikin bros. Nah, gimana ya barang saya cepat laku? Nah, dijuallah di pasar. Kenapa di pasar? Karena memang di situ adalah tempatnya orang mencari barang gitu kan. Jadi ibaratnya nggak tahu mau beli apa gitu, tiba-tiba lihat barang kita bagus, dia langsung tertarik. Nah, itu makanya kenapa di pasar itu dikatakan fungsinya sebagai tempat promosi, karena orang tidak diundang pun akan ke pasar. Sampahnya yang sangat-sangat menggunung. Jadi hal ini terjadi karena produksi sampah di pasar tradisional itu sangat tinggi. Di pasar tradisional itu sayuran yang datang dari pemasok belum sepenuhnya dalam keadaan siap dijual. Jadi mesti kalau di pasar tradisional itu sayurnya itu masih belum siap dijual. Maksudnya gini, maksudnya itu dia tuh masih belum diikat-ikat gitu, masih belum dikemas gitu. Nah, berbeda dengan di pasar modern gitu kan. Kalau di pasar modern itu sayurnya itu udah dikemasnya, jadi sudah siap untuk dijual. Jadi misalnya sampah-sampah bekas mempackingnya itu masih ada. Nah, itu yang menyebabkan sampah itu menggunung kalau di pasar tradisional. Jadi karena sampah itu sifatnya sayuran itu kan harusnya digrading, dipilih dan dibersihkan.
tidak sedikit sayuran dan buah yang telah rusak dan ujung-ujungnya telah dibiarkan menjadi busuk dan akhirnya berbau gitu kan. Karena terlalu lama disimpan atau terlalu lama dalam perjalanan. Jadi karena kalau di pasar tradisional itu kayak sayur, kayak buah gitu kan dia diangkut oleh truk gitu kan. Karena mungkin kelamaan di jalan, pada akhirnya waktu di pasar mau di packing, mau dijual, sayurnya dan buahnya itu sudah busuk, sudah layu, dan akhirnya dibiarkan lama-lama jadi busuk dan akhirnya menjadi bau gitu kan. Sampah hasil grading buah dan sayuran yang telah membusuk dikumpulkan sementara. Kemudian setelah pedagang menutup tempat dagangannya, petugas kebersihan biasanya membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara atau disebut dengan TPS. Kemudian setelah diangkut ke tempat pembuangan sampah TPS, kemudian diangkut ke pembuangan sampah yang terakhir atau TPA. Jika kita perhatikan masih banyak penjual sayur dan buah yang tidak peduli pada sampah. Kalaupun ada yang peduli, jumlahnya juga nggak banyak, itu sedikit sekali. Apabila semua sampah dihasilkan telah dipilah, tentu akan lebih mudah dan lebih sehat. Penanganan sampah harus dibedakan sampah sayuran kering dan sampah yang sayuran basah. Itu sebenarnya harus dibedakan ya. Sampah itu harus ditangani secara teratur. Karena itu pemerintah kota melalui dinas terkait menyediakan aparat di lapangan yang telah dilengkapi dengan alat kebersihan. Pemerintah menyediakan sapu, gerobak sampah, TPS yang cukup, truk khusus pengangkut sampah, dan TPA yang telah dilengkapi dengan alat yang siap mengolah sampah menjadi produk akhir yang lebih bermanfaat. Jadi sampah itu bagaimana caranya oleh dinas terkait itu juga diolah menjadi produk akhir yang bermanfaat. Contohnya mungkin pupuk ya. Apalagi sampah-sampah yang di pasar itu kan sampah-sampah yang basah-basah seperti bekas sayuran, bekas buah itu kan kalau dikumpulkan atau diolah kembali bisa menjadi pupuk. Pemerintah kota mempunyai kewajiban menyejahterakan petugas kebersihan secara ekonomi. Hal ini dilakukan agar petugas kebersihan dapat mengelola sampah dengan baik. Jadi selain sampah itu mereka kelola dengan baik, petugas kebersihan pun juga diberi kesejahteraan oleh pemerintah kota ya. Jadi mereka tuh nggak hanya membersihkan sampah secara cuma-cuma. Jadi petugas kebersihan itu juga disejahterakan oleh pemerintah kota. Para petugas itu biasanya mengolah sampah khusus sayuran menjadi kompos dan sampah kering menjadi briket sebagai bahan bakar. Pemerintah kota melalui dinas terkait perlu mengelola sampah dengan serius. Pemerintah kota harus melakukan terobosan atau membuat gerakan. Gerakan yang membuat masyarakat menjadi sadar akan kebersihan sehingga kesadaran tersebut menjadi milik bersama. Oke. Sampai di sini dulu Soli-Soliha. Mungkin sedikit pesan dari Ustazah kalau dari materi hari ini. Kalau manusia itu sebagai makhluk sosial harus selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Bukan hanya beragama, tapi toleransi antar daerah, antar suku bangsa. Pendidikan karakter juga ditanamkan. Pendidikan karakter yang seperti apa? Pendidikan karakter sadar sampah. Dan yang selanjutnya adalah karakter sadar sampah itu dimulai dari diri sendiri dan terrefleksi secara otomatis kepada orang lain. Ya. Jadi ketika kita udah mengerti karakter sadar sampah nih, kita udah tahu oh itu sampah ya, nggak harus dibuang sembarangan dong. Kadang kalau kita sudah merefleksikan ke diri kita, orang lain tuh juga ikut-ikutan gitu nanti. Jadi bagaimana kita bisa menyadarkan orang lain, sebelumnya kita harus menyadarkan diri kita sendiri. Oke. Mungkin dari Ustazah di sini dulu. Bisa kalian lihat bukunya di buku PKLH tadi. Dan sebelum Ustazah akhiri, Ustazah selalu ingatkan pesan ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarak kalian, hindari kerumunan dan jaga keluarga kalian. Sampai di sini dulu yuk penjelasan dari Ustazah. Kalau yang baik-baik datangnya dari Allah, kalau yang tidak baik dari Ustazah sendiri. Jadi mohon maaf, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir, Soli-Soliha, kembangan ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.